Nah, pemirsa, pemberian stimulus di kuartal kedua ini merupakan hal yang krusial karena sejumlah hari besar yang dapat mendorong konsumsi masyarakat itu telah berlalu gitu ya, sehingga momentum libur sekolah ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk lebih banyak lagi untuk yang berlibur maupun meningkatkan konsumsi domestiknya agar mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2025 atau paling tidak bisa menjaga di angka 5%. Nah, lalu pemirsa, bagaimanakah sebetulnya efektivitas ataupun juga dampak dari 6 paket stimulus yang akan digelontorkan pemerintah? Apakah ini akan benar-benar efektif untuk mendongkrak daya beli masyarakat? Kita akan membahasnya bersama dengan Fitra Faisal, dosen FEB UI sekaligus ekonom, Kepala Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat siang, Mas Fitra. Selamat siang, Mbak Vera. Ya, Mas Fitra, dari 6 paket stimulus ekonomi ini apakah akan efektif mengingat durasinya kan terbatas ya, hanya Juni sampai dengan Juli, sementara target yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa paket stimulus ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita paling tidak stabil di angka 5% begitu di kuartal kedua. Ya, paket stimulus ini sebenarnya sifatnya ad hoc ya, dan sebagaimana tabiat dari pengeluaran pemerintah, dia tujuannya adalah untuk memfasilitasi dan menstimulasi perekonomian, bukan menjadi penghala utama. Sehingga diharapkan aktor-aktor lain bisa lebih bergerak ya dalam hal ini, bagaimana sektor pariwisata, kemudian sektor energi, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat memang di kuartal 1 kendalanya ya dari sisi pertumbuhan ekonomi, bagaimana kemarin sudah kita lihat pertumbuhan ekonomi kita suboptimal, cuma 4,87%. Dan terlebih lagi kalau kita lihat pengeluaran pemerintah justru terkontraksi year on year 1,38%. Kalau dibandingkan dengan posisinya di tahun lalu, yang mana tahun lalu 2024 di kuartal pertama ketika kita tumbuh 5,11%, itu pertumbuhan spending pemerintahnya year on year itu 20%, karena memang ada aktivitas front loading ya di awal tahun yang lalu. Nah, artinya kemarin itu memang kita sempat ada hambatan ya dari sisi pengeluaran pemerintah yang pada akhirnya agak sedikit delay ya menstimulasi perekonomian di kuartal pertama. Sebagaimana yang kita tahu juga bahwa pemerintah tengah melakukan efisiensi, mengalokasikan anggaran ke tempat-tempat yang jauh lebih produktif, tetapi itu perlu waktu. Ya, sepertinya kuartal pertama itu momentumnya agak terlewat. Tetapi kompensasinya di kuartal kedua ini saya lihat pemerintah dengan paket 6 stimulus ini itu berusaha untuk kemudian menormalisasi ya pertumbuhan ekonomi kita yang harusnya minimal 5%, kemarin 4,87%. Mudah-mudahan bisa rebound di kuartal kedua kali ini. Nah, salah satu stimulasinya adalah ya saya rasa Itu minimal bisa mayoritas itu tercapai untuk dengan middle class ya. 6 paket stimulus ini. Betul, betul. Jadi mayoritas itu saya lihat untuk middle class, kecuali bansos. Bansos itu kan memang untuk kelompok miskin ya, dan yang paling miskin. Dan itu berada di data terpadu kesejahteraan sosial, sekitar 16 sampai 18 juta penerima manfaat. Tetapi bagaimana dengan middle class? Ini kan permasalahan kita selama ini adalah middle class yang memang dia sendirian berada di tengah. Dia bukan orang kaya, dan dia juga bukan orang miskin. Ketika dia tidak kaya, ya dia kesulitan. Tetapi ketika dia kesulitan, tidak ada yang bantu karena yang dibantu pemerintah kan lewat bansos ya, Ya. orang yang paling miskin. Sehingga pakai stimulus ini berusaha untuk kemudian menjadi intermediaries, untuk menjadi perantara ya dari kesulitan-kesulitan yang tengah dihadapi oleh middle class. Salah satunya kalau kita lihat bagaimana diskon tarif listrik ya. Diskon tarif listrik ini di Januari dan Februari itu sangat lumayan ya untuk kemudian membantu pengeluaran dari middle class ya, 50% ya diskon. Itu sangat membantu sekali, meskipun sebenarnya salah satu pelajarannya adalah di kuartal pertama ketika middle class itu dibantu pengeluarannya tetapi kepercayaannya itu tidak naik, maka kecenderungan spendingnya juga lumayan terbatas ya. Bagaimana kita lihat pertumbuhan ekonomi cuma 4,87% meskipun ada diskon di Januari dan Februari, karena mereka masih melihat bahwa iklim industri atau sektor formal itu belum sangat baik ya. Dari year to date saja ya, dari bulan Januari sampai bulan April itu sudah ada 24.000 yang di PHK. Mereka takut mungkin besok mereka akan di PHK ya. Dan akhirnya apa? Mereka cenderung menahan spendingnya. Sebagaimana yang kita lihat juga Lebaran kemarin ada drop angka 24% dari angka pemudik. Ya salah satunya karena mereka lebih banyak untuk menabung untuk terutama di bulan Juli ya, di hari-hari di mana anak-anaknya itu harus bayar sekolah. Nah, ini menarik ketika stimulus ini inline dengan periode ingin
liburan sekolah dan juga ganti sekolah ya. Ini kan periode di mana pengeluaran Ya. terutama dari middle class tinggi-tingginya ya di sektor pendidikan, dan mudah-mudahan stimulus ini bisa mengurangi beban mereka yang mana mereka memang terhimpit di tengah, dan sehingga kemudian pemerintah berusaha menemani mereka dengan Ya. cara memberikan stimulus-stimulus ini. Mbak Ya, Vera. middle class yang selama ini tidak tersentuh bantuan sama sekali begitu ya Mas Fitra. Nah, kemudian apa sebetulnya risiko yang perlu diwaspadai jika stimulus ini tidak mampu meningkatkan konsumsi secara signifikan di tengah tantangan lemahnya daya beli masyarakat? Karena problemnya sekarang kan adalah di daya belinya begitu loh. Walaupun pemerintah ingin menggenjot sisi konsumsi. Betul. Jadi kalau kita lihat apa sih daya beli kenapa terpuruk ya? Karena kalau kita lihat juga ada data-data lain yang mengindikasikan memang daya beli terpuruk, itu salah satunya data dari lembaga penjamin simpanan yang menunjukkan bahwa rata-rata akun ya orang Indonesia itu saldonya tinggal 1,7 juta rupiah dibandingkan dengan posisi 5 tahun lalu 3 juta rupiah. Nah ini artinya mereka makan tabungan. Kenapa? Karena income-nya tergerus. Kenapa income-nya tergerus? Karena mereka terlempar dari sektor formal ke sektor informal ya. Jadi industri padat karya itu banyak yang tutup, banyak kemudian berelokasi. Ya, untungnya mereka masih bisa tetap bekerja, tapi bekerja di sektor informal sehingga pada akhirnya apa? Pendapatan mereka turun. Nah, oleh karenanya kalau kita bisa melihat ke depan, salah satu tantangannya adalah bagaimana memperbesar tenaga kerja di sektor formal dengan memperluas basis industri. Nah, oleh karenanya saya lihat ini kenapa kita ada industrialisasi, fokus pada industrialisasi adalah untuk mempertebal keleluasan kerja di sektor formal melalui industri tadi. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa sekarang pemerintah berusaha untuk kemudian menangani ya dari sisi income masyarakat yang memang sedang tertekan, ada juga tadi ada bantuan subsidi upah dan seterusnya. Ini kan memang isu-isu yang dihilir ya. Tetapi selama isu-isu di hulunya itu belum dibenahi, maka akan terus muncul isu-isu di hilir ini. Akan terlalu sering muncul isu-isu di mana para middle class ini mengalami pelemahan dari sisi permintaan. Dan oleh karenanya saya rasa stimulus-stimulus ini hanya bersifat ad hoc ya, memang dibutuhkan ya untuk perekonomian, terutama untuk konsumen di kelas menengah dan menengah ke bawah. Tetapi tentunya ke depan kita juga berharap ada fokus di industri sehingga ada perluasan kerja di sektor formal. Tetapi among other things, saya melihat bagaimana pemerintah di kuartal kedua ini berusaha untuk mempush dari sisi pengeluaran sehingga di tahun ini di kuartal kedua atau setidaknya sampai sepanjang tahun ini seminimal-minimalnya kita masih bisa tumbuh 5% ya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi dengan stimulus yang produktif begitu, Mbak Vera. Baik, kita harapkan stimulus ini memang bisa efektif sesuai dengan target pemerintah, terjadinya pertumbuhan ekonomi paling tidak stabil di kuartal kedua di 5%. Tapi balik lagi tadi yang dikatakan oleh Mas Fitra bahwa yang harus diselesaikan, tuntaskan masalahnya bukan hanya di hilir begitu ya, tapi juga di hulu. Kita harapkan pemerintah juga dapat segera mengatasi permasalahan di hulunya. Terima kasih Mas Fitra atas diskusinya, selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.